for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. Your kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. Your kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus.
Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi yang lebih semangat, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh berada di penghujung bulan Januari, bulan pertama di tahun 2025. Yang sampai saat ini merasakan kasih penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau satukan hati dan berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh Tuhan berada di penghujung bulan Januari, bulan pertama di tahun 2025. Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti Engkau menjaga kami di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya di tahun 2025 ini kami juga akan terus dibawa Engkau naik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu akan selalu ada buat setiap kami di tempat ini Yesus. Dan saat hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah roh kami terus menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Di tahun 2025 kami siap untuk menjadi penuai-penuai-Mu Yesus. Dan kami percaya ladang itu sudah menguning dan kami siap untuk melakukan tuaian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi untuk menerima hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Boleh kasih salam ke kanan, kiri, depan, belakang minimal 5 orang. Katakan kita mau menjadi penuai-penuai yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya mau cek dulu suara dari Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku katakan sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Beri sorak-sorak yang paling dahsyat. Haleluya, kami mau siap bagi Tuhan, karena tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yang setuju katakan yeay.
memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti Tuhan. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kita menari bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Biarlah rohmu terus menyala-nyala bersama di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes, yes, yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu katakan tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintaki, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang kita berlari bersama-sama. Panggilan surgawi. Yeah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya lihat semuanya belum bergerak bersama-sama ya. Coba saya mau lihat lambaian tangannya dulu semuanya. Kita mau menari bersama buat Tuhan. Gerakannya seperti ini semuanya bisa, amin. Pemusik, nanti kita mulai dari biarlah rohmu menyala-nyala ya. Oke, semuanya tangannya diangkat. Oke, biarlah. Katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu satu kali lagi.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Satu kali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorakan yang lebih dahsyat lagi. Saya persilakan jemaat duduk. Kita akan bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu ini waktunya bukan waktu yang masih lama. Tetapi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sudah singkat. Di mana Engkau segera datang dan jemput kami. Biar setiap orang, everyone bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami terus menyatukan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk minggu akhir di bulan Januari di tahun 2025 ini Tuhan, di mana kami masih berikan kemenangan untuk kami boleh melihat tahun penuaian itu terjadi secara dahsyat dan luar biasa. Mari Tuhan, 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini, kami boleh terus melihat campur tangan demi campur tangan Tuhan akan Tuhan kerjakan. Sehingga kami nangkap hari-hari ini sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Kristen yang lambat, menjadi orang Kristen yang biasa, menjadi orang Kristen yang hari-hari ini tidak berpikir masih jauh Tuhan Yesus datang. Tapi kami boleh berpikir bahwa inilah tahun penuaian di mana hari-hari ini Tuhan sedang membuat mata kami semakin dibukakan. Sehingga kami boleh melihat akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Dan mereka akan mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami terus berdoa. Biarlah itu Tuhan persiapkan buat kami 5 generasi yang Tuhan percaya. Sehingga kami boleh melihat bahwa kami gembala bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini bersehati Tuhan. Untuk kami boleh menyediakan waktu yang tidak lama lagi ini. Untuk kami menjadi orang Kristen. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang semakin dekat dengan Tuhan. Meskipun tantangan boleh ada, meskipun tantangan itu pasti ada, tetapi biarlah kami tetap kuat di dalam-Mu. Dan orang-orang yang belum mengenal Engkau akan mengerti bahwa kami dibedakan untuk kami boleh melihat satu karya Allah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini pagi ini kami menyatukan hati kami Tuhan untuk gembala, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, bahkan Tuhan gembala di tempat ini Bapak Pendeta Kartomius. Juga kami berdoa menyerahkan untuk Tuhan Yesus pemimpin, untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk memimpin kami, mengarahkan kami, membawa kami, sehingga sampai detik ini pun kami dibawa kepada tahun penuaian. Bapak berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk boleh membawa kami kepada satu perkenanan Tuhan. Kami boleh tahu bahwa waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang biasa, tetapi kami boleh disiapkan lewat mereka ini, ditunjukkan kepada satu jalan di mana kami harus bersegera, harus berlari kepada satu panggilan Tuhan untuk kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka, berikan Tuhan terobosan-terobosan baru buat mereka, sehingga lewat mereka ini kami semakin mengerti bahwa Tuhan, kami dipersiapkan menjadi satu umat yang layak untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan kota kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami membawa mereka ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang baru. Bahkan di Purbalingga ini mulai bulan Februari nanti akan ada pemimpin bupati yang baru dengan wakil bupati yang baru. Bapak, kami juga membawa 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Tuhan, kami berdoa supaya Indonesia, Purbalingga ada di dalam terus belas kasihan Tuhan. Ada pembentengan Tuhan,
ada berkat-berkat Tuhan, ada jalan keluar daripada Tuhan. Bapak kami berdoa bentengi Tuhan dari segala virus apapun, dari segala penyakit apapun, bahkan dari segala kondisi dunia apapun. Tapi biarlah Indonesia tetap ada di dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan akan terus memberkati bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berbeda. Karena era Pentakosta ketiga ini Tuhan, dari timur ke barat, dari Indonesia ke Amerika dan ke seluruh bangsa-bangsa yang lain yang berujung nanti ke Yerusalem. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami berdoa bersyukur untuk Ibu Gembala Pembina kami, Tante Ruby yang sudah Tuhan kirim untuk hari ini. Akan Tuhan persiapan untuk kami boleh mendengar isi hati Tuhan lewat Gembala Pembina kami. Tuhan berkati Tante Ruby di usianya yang sudah lanjut, tetapi bila kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan buat beliau, bahkan kemanapun Tuhan utus untuk melayani Tuhan, bahkan membina kami gereja-gereja dan dalam pembinaan beliau akan tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak yang baik, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk 5 generasi yang Tuhan percaya. Bapak, bentengi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, buat kami mengerti hari-hari ini tentang tahun penuaian itu, sehingga kami tidak berlambat-lambat untuk mengerti isi hati Tuhan. Kami tidak mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Kami tidak Tuhan hari-hari ini dengan ogah-ogahan, atau hari-hari ini kami terus berlari kepada tujuan panggilan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kepadamu 5 generasi dari anak-anak kecil, remaja, pemuda dewasa, juga para lansia, supaya kami tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dengan kasih Kristus. Bapak dan Ibu Setiawan saya undang untuk maju ke depan. Shalom. Saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2025, dan saya terima kasih buat Bapak Ibu Gembala setempat yang memberikan waktu buat saya, dan juga Bapak Ibu Mulyanti Siwarna yang telah mendukung saya dan mensupport saya dalam segala hal. Saya mau saksikan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Sebelumnya saya kenalkan diri saya nama Windiarto Setiawan. Sebetulnya ini Purbalingga, kota kelahiran saya. Karena saya lahir di Purbalingga 65 tahun yang lalu ya. Saya Kristen sejak kecil. Saya lahir baru tahun 2015. Dan melalui lahir baru itu, saya dirubah menjadi ciptaan barunya Tuhan. Dan saya boleh mengalami zaman Kristus yang luar biasa. Saya diubah dari pendosa menjadi manusia yang tidak suka dosa lagi. Saya dulu perokok, tapi begitu saya dijamah Tuhan, saya tidak menjadi perokok lagi. Saya penjudi, saya berusaha ya. Tiba-tiba saya tidak kepengin lagi itu. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita. Nah, saya lahir baru tahun 2015, dan dalam perjalanan saya diproses Tuhan, saya dibentuk Tuhan melalui berbagai masalah. Dan ini saya mau saksikan tentang di tahun 2024 yang saya alami. Waktu itu bulan Juni. Sebelum-sebelumnya saya mengalami sakit, dan dari hasil pemeriksaan di Purwokerto saya sakit lambung, tapi ada pembekakan, ada pembesaran juga di prostat saya. Dan saya pergi ke Penang untuk memeriksakan itu, dan saya periksa lambung dan prostat ya.
dari hasil pemeriksaan itu, dari PSA ya, kalau di prostat itu ada namanya PSA, itu prostat spesifik antigen, itu ternyata tinggi prostatnya. Jadi saya menghadap dokter, saya bersama istri, bersama anak saya, dokter mengatakan bahwa karena prostat PSA Bapak ini tinggi sekali, ada kemungkinan Bapak kena kanker. Terus tindakan apa yang harus dilakukan? Pertama, melalui MRI, 2 biopsi, ketiga PET scan, dan nanti saya dioperasi. Kalau misalnya belum menyebar, dokter bilang bisa dioperasi. Tapi kalau sudah menyebar, Bapak pulang saja. Terus terang saya dan istri waktu itu ya shock ya. Saya tidak menyangka dan semua kanker kan yang penyakit yang ditakutkan ya bagi semua orang ya. Saya pun merasa takut jujur. Saya sama istri saya keluar ruang periksa itu seperti gimana ya, saya bertanya, "Tidak usah khawatir, Mei." "Ya, saya nggak khawatir." Kita pulang, waktu itu tuh kita ke hotel, kita berdoa bersama, kita berdoa mengucap syukur. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana buat saya. Dan Tuhan akan, apa yang Tuhan akan ajarkan buat saya. Saya berdoa kita sudah reda ya, sudah tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita. Malamnya kita MRI jam 8 saya dijadwal masuk ruangan. Saya di dalam ruangan itu ada saya dan satu orang perempuan masih muda ya. Pada saat saya lagi berdoa di situ, saya berdoa. Terus terang saya mendoakan untuk diri saya ya, karena saya berdoa untuk diri saya. Tapi Tuhan bilang, doakan anak itu, doakan anak itu. Ya siap, saya doakan anak itu. Saya berdoa, saya selesai berdoa, saya lihat ke dia senyum ke saya. Oh, puji Tuhan, ini benar berarti ini dari Tuhan. Karena ada kontak ya, yang tadinya diem-diem sama-sama mungkin dalam posisi tegang ya, sama-sama takut ya. Dan selesai MRI, hasilnya dibacakan dokter, ada 6 titik. Ada 6 titik yang berpotensi kanker. Nah, selanjutnya harus dibiopsi. Nah, dibiopsi. Nah, waktu itu kita ke Penang juga bareng sama keluarga besan kami, dan anak saya juga ikut yang di Medan, sama cucu juga ikut. Kita berarti selanjutnya ke biopsi. Nah, sebelum biopsi itu kita ngajakin anak sama mantu saya. Mantu saya tadinya bukan orang Kristen tapi sudah percaya Yesus. Tapi besan saya belum. Jadi kita berdoa. Di situ Tuhan jawab doanya melalui istri saya dan anak saya Novan. Jawabannya bukan untuk saya, tapi untuk besan saya. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Jadi jawabannya bukan untuk saya, berdoanya untuk saya, tapi jawabannya untuk mereka. Sudah selesai, tadi besoknya di biopsi, saya sudah biopsi, selesai biopsi, saya berdoa lagi sambil menunggu hasil biopsi itu. Jujur saya berharap ya, saya berharap kita kan kalau boleh ya kansernya diangkat Tuhan, biar tidak ada lagi kanker dalam hasilnya itu ya.
Tapi Tuhan jawab lagi, Tuhan bilang lagi, apapun hasilnya, kamu bersaksi tentang aku. Ternyata jawaban Tuhan beda dengan yang saya minta. Ya, amin Tuhan. Saya siap bersaksi untuk Tuhan. Nah, singkat cerita, kita nunggu hasil, terus ketemu sama dokternya. Dokter ketemu, dia bilang, pertama saya sampaikan berita buruknya dulu Pak. Berita buruknya Bapak positif kanker. Berita baiknya dari 6 titik itu, hanya 1 titik sebagian yang ada kansernya. Itu pun low risk, jadi stadium rendah. Nah, di sana enggak istilah stadium, tapi low risk katanya. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya percaya 5 titik sudah Tuhan ambil semuanya. Disisain sedikit buat nguji saya, apakah saya masih tetap percaya sama dia. Singkat cerita, kita dijadwal operasi 2 bulan lagi. 2 bulan lagi sebelum operasi, saya diminta cek jantung sama di PET scan. Karena dokter mengatakan, karena PSA Bapak tinggi, saya masih tetap harus PET scan untuk meyakinkan bahwa kanker itu masih di dalam, belum menyebar. Dan dijadwal 17 Agustus tahun 2024 kemarin. Akhirnya kami datang tanggal 15, tanggal 16 saya dikasih 1 ayat sama Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, dia berjalan tidak lelah dan berlari tidak lesu. Kayak seperti itu ya, Pak Karto, coba dibuka ayatnya mungkin seperti itu. Saya percaya ini, saya sudah diberi Roh Kudus sama Tuhan. Saya sudah diberi kekuatan sama Tuhan untuk menjalani semuanya ini. Dan saya dapat lagi dari Tuhan, dalam kelemahanmu lah kekuatanku menjadi nyata. Dan saya percaya, Tuhan sudah beri kekuatan sama saya, yaitu Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Itu yang membuat saya tetap percaya, tetap beriman pada Tuhan dalam menjalani operasi itu. Dan di dalam operasi itu, kan kita di waktu biopsi, saya hidup bius lokal ya, hanya disuntik punggungnya, mati cuman separuh. Tapi waktu operasi itu total, jadi total semuanya. Dan selama operasi itu, saya dapatnya itu Tuhan Yesus yang bersama saya. Nyata sekali Tuhan Yesus itu yang memimpin operasi itu. Saya merasakan sekali itu. Sampai setelah saya keluar ruang operasi ya, kan setelah operasi biasanya dibangunin itu sama perawatnya ya. Saya suruh bangun. Saya mesti ngomong sama suruh, ini Tuhan Yesus yang memimpin operasinya. Saya bilang gitu. Saya benar-benar merasakan Tuhan beserta. Tuhan selalu ada dan memimpin operasi itu. Dan selesai operasi berjalan lancar, semua baik. Dan yang saya dapat pelajaran dari situ, apa itu, seringkali kita berdoa ya, merasa tidak dijawab sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjawab. Contoh yang tadi di MRA itu, saya berdoa, mendoakan orang lain. Waktu berdoa, malah Tuhan mengasihi besan saya. Sepertinya bukan jawaban, sepertinya. Yang terakhir saya menunggu hasil, jawaban Tuhan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang. Tapi saya percaya,
Setelah saya merenung, sebenarnya Tuhan sudah jawab itu. Ketika Tuhan ngomong, kamu bersaksi tentang aku, berarti aku sudah sembuh. Karena kalau aku tidak sembuh, aku tidak ditolong Tuhan, aku tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Berarti di situ jawaban Tuhan sudah ada. Dan Tuhan selalu ada. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya percaya itu. Saya dulu ini ya, terus terang, maaf ini Om. Kalau saya ada pendeta ngomong di mimbar ini, ngomong Tuhan bicara, saya nggak percaya. Jujur saya nggak percaya. Tapi sekarang faktanya Tuhan berbicara. Benar-benar ngomong sama. Ketika Tuhan ngomong, doakan orang itu. Benar ada suara Tuhan, doakan orang itu. Tuhan jawab, kamu bersaksi tentang aku. Ada suara seperti itu. Ampuni aku Tuhan. Selama ini ternyata saya berpikiran seperti itu, apa iya Tuhan bisa percaya? Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Maka Tuhan bisa berbicara melalui kita. Cuman kadang-kadang kita telinganya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan tidak usah khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tahu pergumulan kita, dan Tuhan tahu pergumulan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan dia selalu ada buat saya. Dan kemarin setelah selesai operasi, kita pulang. Itu operasi sebetulnya ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya saya ngompolan. Itu sering yang ditakuti orang mau operasi itu, ngompol. Tapi puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saya tidak ngompol, saya tidak pakai pempes sampai sekarang. Dan 3 bulan kemarin, setelah 3 bulan kita cek lagi. Sebelumnya dokter bilang sama istri saya, Ibu nanti kalau PSA-nya masih di atas 14, Bapak harus ada tindakan lagi. Tindakan di semacam di sinar nuklir apa itu ya. Ya. 3 bulan yang lalu 3 bulan setelah itu berarti November kemarin ya 2024. Kita periksa ke sana, PSA-nya menjadi berapa? 0,005. Itu semua karena kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Dan saya di situ kemarin saya diberi kesempatan lagi saya bersaksi. Bukan sekarang di depan jemaat Tuhan semua ya. Semua orang Kristen di sini kan? Nah, ini kemarin saya bersaksi di hadapan salah satu pemimpin agama lain di dalam ruangan pemeriksaan itu. Saya di situ lagi ngobrol-ngobrol, periksa apa, kita periksa. Saya cerita, loh Bapak periksa apa? Pertanyaan. Loh saya habis operasi. Nah itu kesempatan saya bersaksi di situ. Kebetulan kita ada ngobrol juga, ada orang Kristen yang sebelah saya berdua ini pemimpin agama lain, yang sebelah sana juga saya nggak tahu. Tapi saya bersaksi aja di situ, bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah berikan buat saya. Saya bersaksi aja. Dan saya cerita sama Tante Ruby, saya dapat dari Tuhan, saya suruh bersaksi. Kalau saya bersaksi sendiri berarti orang per orang. Oh ya, nanti ikut saya ke Purbalingga. Oh ya saya siap, saya ke Purbalingga siap. Terus kemarin malah diberi kesempatan malam tahun baru saya suruh bersaksi lagi. Jadi saya percaya Tuhan punya rencana buat saya. Tuhan punya rencana supaya saya masih diberi kesempatan hidup ini. Berarti saya punya kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan, bukan bersaksi tentang diri saya, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Tante Ruby beserta tim doa yang selalu mensupport saya sebelum saya berangkat sampai
mau operasi, saya disupport, saya didukung semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, semoga ini terus menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan kesaksian hari ini. Karena Tuhan memang akan terus dan selalu ada buat kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Karena kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan.
Engkau telah turun di tempat ini. Kami boleh menyaksikan betapa Engkau dahsyat Tuhan memimpin gerejamu. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah memperlihatkan kepada kami kuasa-Mu, mujizat-Mu. Oleh karena itu Bapa, kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami boleh lebih lagi melihat kemuliaan demi kemuliaan yang boleh kami saksikan. Dan kami beritakan kepada banyak orang sehingga banyak anak-anak-Mu yang bisa Tuhan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami sekalian yang mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Mungkin saya baru pertama kali ya mengisi ibadah hari Minggu di tempat ini. Dari mulai di tempat yang kecil sampai di tempat yang besar. Saya bersyukur kalau bisa melihat penyertaan Tuhan bagi sidang jemaat di tempat ini. Karena terus terang ya, kalau saya melihat dulu di sana rasanya kecil sekali ya. Tetapi pada waktu Ibu Gembala dan Bapak Gembala Saudara datang, doain tante biar kita punya tempat lebih besar. Saya masih ingat sekali. Terus kata saya, jangan takut, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan cara yang ajaib, Dia akan memberikan tempat yang lebih luas. Masih ingat nggak ya? Saya berdoa dan saya bersyukur. Ternyata Tuhan sudah menggenapi sehingga kita bisa melihat kemuliaan di tempat ini. Dan tempat ini boleh menjadi besar. Nah saudara, memang kalau kita melihat dengan mata jasmani itu kadang-kadang apa iya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan yang sudah menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang penghalang-penghalang tuaian. Memang kalau pada saat ini kita dengan visi misi yaitu tahun penuaian. Nah, memang kita tidak seketika ya menuai, tetap harus ada kita menanam lalu tumbuh, baru kita bisa menuai berbuah. Nah, waktu kita doa pengerja ikut di Jakarta mungkin kalau Bapak Ibu Gembala ikut di tempat ini. Bagaimana Pak Niko dia memberitakan bahwa tahun penuaian itu bukan berarti seketika kita menuai. Di dalam kita menuai itu pasti ada kita menanam dulu. Di dalam menanam bertumbuh baru kita menuai. Karena tidak ada yang tiba-tiba kita menuai, itu tidak ada. Semua tanaman itu pasti ditanam, bertumbuh, berbuah, baru kita menuai. Nah, di saat-saat kita menghadapi penantian untuk tanaman itu bertumbuh, untuk tanaman itu berbuah, baru kita menuai, maka biasanya banyak kendala-kendala atau penghalang-penghalang yang kita hadapi. Ya, bagaimana kalau saudara-saudara melihat petani-petani mereka menanam, kadang-kadang banyak hama, kadang-kadang juga mereka kena hama yang merugikan dan tidak bisa dituai. Tetapi kita bersyukur, kita bukan menuai seperti itu, tetapi kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Jadi kita bukan menuai apa yang ditanam seperti para petani, tetapi kita menuai jiwa-jiwa. Tetapi di dalam pertumbuhannya itu mungkin sama ya. Banyak kendala-kendala yang dihadapi. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 di sini dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Nah, saudara, seringkali di dalam menghadapi tuaian jiwa-jiwa bagi Allah, ada banyak penghalang yang mencoba mengalihkan perhatian dan energi rohani kita pada hal-hal yang tidak perlu. Padahal apabila penghalang itu bisa disingkirkan, maka kita akan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Jadi memang banyak penghalang-penghalang yang menghalangi penuaian itu. Ya, diantaranya ya banyak hal ya akan kita bahas satu persatu. Adapun penghalang-penghalang dan penyebab terhentinya proses penuaian itu, yang pertama, ketidaksiapan untuk menerima tuaian. Ya, jadi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ketidaksiapan. Ya, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 di sini dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, saudara, jadi di dalam penuaian ini ada banyak kendala-kendala. Di antaranya pembagian, ya, pembagian apa? Tentu saja pembagian, kalau bisa dikatakan pembagian materi. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya yang satu mundur, yang satu maju, yang lain mundur, maju sebagian. Nah, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena hal ini membutuhkan persiapan pekerja atau penuai, atau lumbung, atau peralatan-peralatan, serta dana yang dibutuhkan untuk menuai jiwa-jiwa tersebut bagi Allah. Jadi kalau kita mau menuai jiwa-jiwa itu, kita harus mempersiapkan semuanya. Dari mulai pekerja, dari mulai lumbung-lumbung atau tempat-tempat di mana kita akan beribadah, ataupun juga orang-orang yang dipersiapkan. Karena kalau tidak, ini akan menimbulkan perselisihan dan juga ketimpangan dalam sosial. Nah, saudara, kalau saya melihat sebuah video, siapa yang mungkin sudah, karena itu pernah viral, di India terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa, sampai mereka mempunyai jemaat itu ratusan ribu, bukannya puluhan ribu lagi, ratusan ribu. Kebaktian bisa sampai berapa kali dengan tempat yang begitu luas. Nah, saya bisa melihat mereka, bagaimana cara kerja mereka. Ada yang masak itu bukan seorang, 10 orang, bukan. Ratusan orang untuk memberi makan kepada jiwa-jiwa yang hadir. Belum mereka mempunyai rumah sakit. Mereka mempunyai tim untuk pengunjungan jemaat. Bagaimana mereka bekerja sama semua. Dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak mengatur semuanya. Itu terjadi di India, ya, di tempat yang istilahnya bukan Kristen, ya, tetapi itu terjadi. Bagaimana mereka semua bekerja sama, sehingga penuaian sungguh-sungguh terjadi. Mereka membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, bukan di sini seperti di sini, ya. Mereka membawa jiwa-jiwa yang sudah kenal Tuhan, tetapi di sana bukan, ya. Mereka benar-benar beragama lain, itu dibawa ke tempat ibadah. Sehingga ratusan ribu orang bisa bertaubat. Saya kalau melihat bapak-bapak membantu ibu-ibu memasak, memberikan makanan, lalu ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, mereka punya rumah sakit sendiri. Sehingga di sana penuaian benar-benar terjadi. Dari hanya berapa puluh orang, lalu ratusan orang, ribuan orang, sampai ratusan ribu sekarang. Kalau saya melihat betapa dahsyat itu, ya, penuaian jiwa-jiwa di India. Jadi kita harus bisa bekerja sama, ya. Karena apa? Hal ini membutuhkan pengorbanan dan harga
yang harus dibayar. Jadi kita harus ada satu pengorbanan bagi jiwa-jiwa ini yang harus kita bayar. Yaitu apa? Ya tadi tentang dana, kesiapan, semuanya. Jadi kita tidak bisa, oh tahun ini tahun penuaian kita nyanyi, lalu tiba-tiba orang datang. Itu bukan seperti itu. Harus ada kesiapan dari pihak kita. Ya oleh karena itu saya berharap ya tempat ini sudah memungkinkan untuk banyak orang bisa hadir beribadah. Ya, saya bersyukur Ruby sudah mempunyai visi ke depan bahwa tempat di mana kita punya gereja itu kalau ada yang mau pinjam silahkan. Jadi saya di sini membuka kalau ada orang yang mau meminjam gereja, saya persilahkan pakai tanpa bayar. Karena kita sudah dapat dengan cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma. Jadi bukan untuk komersil. Ya. Sehingga nanti Natal ini, nanti Natal itu ada di tempat kami. Saya bersyukur sekali. Saya juga bersyukur di tempat ini mungkin bisa seperti itu ya. Jadi dalam hal ini kita menuai jiwa-jiwa bukan hanya untuk kita, tetapi untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, perpecahan dan ketidaksehatian. Nah, ini memang yang menjadi kesukaannya kuasa jahat ya, tentang perpecahan dan ketidaksehatian. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 di sini dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ada ketidaksehatian, ada perpecahan, ada juga pelayanan yang seenaknya daripada hamba-hamba Tuhan yang ikut pelayanan. Hal ini akan merusak energi dan rohani kita, merusak rohani kita juga kadang-kadang bisa terbawa, energi kita terkuras dan dari rekan-rekan sekerja kita. Jadi tidak ada kesehatian. Oleh karena itu, ya kalau saya melihat di tempat kami sendiri ya, di Purwokerto sendiri, baru-baru ini terjadi juga perpecahan seperti itu. Ya kalau saya melihat seharusnya kita sudah menuai banyak, tetapi karena tidak ada kesehatian, akhirnya terlepas kembali. Ya, tetapi saya percaya mereka terlepas bukan karena berpindah agama, tetapi kita masih tetap menyembah Tuhan. Hanya saja penuaian di tempat kita jadi berkurang. Betul nggak saudara? Tetapi kalau kita semua sehati sepikir, lalu kita bekerja bersama-sama, maka penuaian itu bisa terjadi dan kita melihat tempat gereja kita bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Jadi bukan jiwa-jiwa yang lama terbawa lalu hilang, ya. Tetapi kita bersyukur jiwa yang lama terhilang, jiwa-jiwa yang baru mereka berdatangan. Amin. Karena Tuhan tidak mau gereja makin hari makin mundur, tetapi kita percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga penuaian itu bisa terjadi. Oleh karena itu biarlah kita waspada, karena di dalam perpecahan dan ketidaksehatian daripada para pekerja, mereka juga pelayanan seenaknya, itu yang membuat akhirnya menjadi penghalang kita menuai. Tetapi saya percaya kalau semua tertuju mata hatinya kepada Tuhan, maka penuaian itu bisa terjadi. Amin. Yang ketiga, ketidakpedulian serta kemalasan. Hal ini berarti kita tidak memiliki belas kasihan dan egois.
Nah, ada juga karena kita tidak peduli, lalu kita juga tidak mau melayani, lalu kita juga tidak mau capek alias malas, ya. Itu adalah kemalasan, ya. Sehingga yang harusnya orang itu kenal Tuhan, mereka jadi tidak kenal Tuhan. Atau kita tidak memiliki belas kasih. Masa bodoh itu kan orang lain. Tetapi kita mempunyai belas kasihan supaya orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka belum kenal Tuhan, dengan kesaksian kita bisa mengenal Tuhan. Saya percaya saudara Setiawani bisa dipakai ya Tuhan, memenangkan keluarganya terlebih dahulu. Amin. Saya mendengar kesaksian itu rasanya bersyukur sekali ya. Bisa memenangkan mantu, memenangkan besan ya. Mereka semua sekarang percaya kepada Tuhan, yang tadinya mereka tidak percaya. Oleh karena itu, kesaksian bagi orang-orang itu perlu menyaksikan betapa Tuhan bekerja, betapa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang mungkin mereka sedang antri di dalam perjalanan ke tempat yang api kekal atau neraka. Nah, dengan kesaksian kita bisa merebut mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua, Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, jadi ketidaksehatian itu ternyata bukan hanya pada saat ini, tetapi pada zaman dahulu kala pun sama. Dari zaman Rasul Paulus, banyak pekerja-pekerja Tuhan yang tidak sehati sepikir, seia sekata. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka egois, mereka tidak berbelas kasihan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan mungkin yang terlantar pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus menasihati supaya kita sehati sepikir, ya. Jangan sampai orang mau datang ibadah, mereka akhirnya menghujat. Itu orang Kristen pun seperti itu. Lebih baik aku. Saya pernah punya teman. Teman masih waktu dulu SMP ya. Dia itu sebenarnya rumahnya depan gereja. Depan-depanan dengan gereja. Tetapi karena ngelihat tingkah laku hamba Tuhannya seperti begitu ya, tidak rasanya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia ngomong gini sama saya tanya, kamu di depan rumah, di depan gereja, kenapa enggak ibadah? Tahu jawabnya apa? Nih ya, aku punya suami bukan pendeta, lebih baik dari pendeta itu. Dia bilangnya seperti itu. Masih lebih baik suami aku yang tidak kenal Tuhan daripada pendeta itu. Itu tidak jadi kesaksian. Walaupun dia di depan rumahnya gereja, dia tidak masuk gereja. Karena apa? Melihat kelakuan dan kehidupan hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu biarlah kita boleh menjadi contoh. Ya, tidak egois dengan keinginan kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh kita mau melayani Tuhan. Sikap kita harus baik supaya melalui kesaksian hidup kita banyak orang diberkati dan banyak orang mengenal Tuhan. Amin. Yang keempat, kurang otoritas dan kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudara, kuasa itu memang diberikan kepada hamba Tuhan. Oleh karena itu kita
harus memakai kuasa itu. Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Bukan saja kepada hamba Tuhan, tetapi kepada anak-anak Tuhan yang mau mereka dijadikan saksi. Seperti tadi Bapak Windy Setiawan, dia bersaksi. Walaupun dia belum jadi hamba Tuhan ya pada saat ini, masih jadi anak Tuhan yang suka bandel ya Wi. Tetapi saya bersyukur Tuhan sudah jamah hatinya. Dia mau bersaksi. Dia mau menyaksikan betapa ada kuasa Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat. Nah saudara, bagaimana gereja di Sadabumi dulu sebelum seperti sekarang. Dulu masih numpang di rumah jemaat. Ada kuasa. Ini satu kesaksian ya. Dulu sekali waktu zaman kita masih juga baru membangun gereja di Majenang. Itu ada selebaran tentang KKR. Kalau dulu sih sering ada KKR ya. Kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani. Siapa yang sakit didoakan sembuh. Nah, orang Sadabumi ini terkena sakit mata, saudara, alias belekan. Ternyata bukan seorang dua orang, rombongan. Mereka, wah katanya ini ada pengobatan gratis nih. Padahal itu kan di KKR siapa yang sakit boleh hadir. Mereka itu mau datang ke gereja di Majenang ya zaman dulu itu. Dipikirnya ada pengobatan. Tetapi ternyata itu sore, mereka datang siang. Nah, datang ke tempat kita di pastori. Ya. Waktu itu mereka datang ada sampai 10 orang ya. Bayangkan saudara, semua sakit mata. Saya sampai aduh deg gitu ya, takut ketularan, wong semua sakit mata, merah mata, belekan semua. Terus udah gitu diinjilin sebentar, suruh cuci mata. Ayo cuci mata. Cuci di mana? Cuci matanya. Ternyata di tempat saya cuci piring. Aduh Tuhan, saya sampai berdoa begini, Tuhan jangan sampai keluarga saya kena loh. Ini orang sakit mata kan cepat sekali ya. Baru ngomong begini aja kadang-kadang langsung ketularan virusnya itu. Tapi ini malah disuruh cuci muka. Cuci matanya pakai air itu, air keran. Itu mereka semua nurut saudara. Mereka cuci mata. Sembuh enggak? Sembuh enggak? Menurut saudara sembuh enggak? Ternyata benar sembuh. Di jalan mereka semua sembuh. Nah, mulai saat itu kita mengadakan PI di sana. Mengadakan ibadah di sana. Sampai sekarang berdiri sebuah gereja. Itu karena apa? Ada kuasa. Saudara bayangkan sakit mata dicuci sembuh. Amin. Jadi kalau saudara sakit mata, belekan, coba deh turutin cuci mata. Siapa tahu bisa sembuh dalam nama Yesus. Itu sembuh semua, sembuh. Itu mujizat. Karena ke dokter harus pakai salep, apa langsung sembuh? Enggak, ini langsung sembuh semua. Makanya mereka langsung percaya Tuhan. Hanya sayang sekarang banyak yang sudah meninggal karena mereka sudah umurnya di atas saya jauh ya. Jadi dalam hal ini ada kuasa yang membuat kita bisa menuai. Ya, dari mulut ke mulut orang-orang cerita, dari mulut ke mulut orang cerita. Ya mungkin Setiawan juga mau dipakai. Dari mulut ke mulut dia bercerita, menyaksikan bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Jadi ada kuasa yang diberikan sehingga mereka mengalami kesembuhan. Bukan saja kita, tetapi mereka semua. Ya, kalau saya juga kalau mau bersaksi ada kesaksian yang luar biasa, tapi nanti terlalu panjang. Yang kelima, kurang doa. Ya. Jadi memang doa itu diperlukan sekali. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 di sini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kita memang harus banyak berdoa untuk semua orang, untuk kota di mana kita tinggal terutama. Saudara-saudara, pada waktu gereja di Purwokerto baru mulai, hanya persekutuan doa. Ya. Hanya berapa orang? Tidak ada jemaat banyak. Tidak ada tempat, hanya menumpang. Tetapi kita di Majenang, ya, berdoa di Majenang. Separuh bapak-bapaknya berdoa keliling di Purwokerto. Mereka mendoakan tempat-tempat yang mengikat supaya mereka tidak beribadah. Berdoa di sini berapa menit, bapak-bapaknya mereka berdoa di situ. Pergi ke tempat yang lain, berdoa lagi di situ. Pergi ke tempat yang lain, berdoa lagi di situ. Pergi ke tempat yang ini, berdoa lagi di situ. Jadi mereka pergi ke beberapa tempat, melepaskan kuasa-kuasa yang mengikat supaya mereka tidak beribadah. Itu dipatahkan, dihancurkan. Dan kita ibu-ibunya berdoa di Majenang, bapak-bapaknya berdoa keliling di Purwokerto. Sehingga begitu kita mengadakan KKR, penuh enggak? Penuh. Wong yang diundangnya Bapak Niko ya pasti penuh ya. Tetapi setiap kali KKR, rata-rata kita banyak yang hadir. Apa itu sudah jadi jemaat semua? Belum, saudara, itu masih jemaat orang lain. Tetapi kita terus tidak bosan-bosannya berdoa. Tidak bosan-bosannya bersaksi. Tidak bosan-bosannya menceritakan tentang betapa Tuhan itu luar biasa. Dari ke mulut ke mulut berdoa kepada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Mereka beribadah dari ini, dari itu. Bukan orang Kristen. Itu Ruby yang berdoa seperti itu. Menginjil. Ya. Ada yang jemaat ngasih tahu. Doain ini. Ayo Mi kita pergi. Mami diem, doain kita. Jadi saya ikut dengan Ruby itu. Saya berdoa. Ruby menginjil. Berdoa. Mendoakan orang itu. Saya berdoa sendiri. Mendukung. Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya ngintil-ngintil begitu saja ya saya ikut-ikut, enggak. Saya ikut berdoa. Menjadi tiang doa untuk Ruby yang lagi melayan. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ditopang oleh doa, sebentar maju habis, sebentar maju habis. Tetapi kita berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Saya bersyukur di sini ada tim doa. Sehingga tempat seperti ini juga bukan karena kehebatan gembala, pendoa, tetapi Tuhan mencurahkan kuasanya. Karena apa? Ada kesetiaan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim doa di tempat ini. Mereka berdoa, berkeliling. Sehingga tempat ini boleh menjadi besar, tempat ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Itu bukan karena kehebatan seseorang, bukan. Itu ada kerjasama yang baik. Ada kesehatian. Sehingga tempat ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya bersyukur ya, kalau dulu saya masih melihat hanya berapa orang. Tetapi sekarang sudah banyak. Ya, saya bersyukur sekali. Berarti kuasa Tuhan bekerja. Ya, bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena ada kesehatian. Nah, Tuhan senang kalau kita rukun, damai, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Amin. Nah, bagaimana dengan kita yang menjadi pertanyaan? Kita sekarang bagaimana? Di mana posisi kita? Di mana posisi saudara-saudara di tempat ini? Apakah di posisi kita di dalam melayani
atau kita menginjil, atau kita bersaksi, atau kita berdoa, atau apapun, pekerjaan Tuhan itu luas. Ya. Karena kadang-kadang, saya mah pengennya ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Lah, tapi kalau kita tidak punya kemampuan, kalau kita tidak istilahnya tidak mumpuni ya di dalam pelayanan itu, maka akhirnya jadi sia-sia. Tetapi apapun yang ditugaskan oleh gembala saudara kepada saudara-saudara sekalian, saudara bisa taat melakukan, sehingga kita bisa bersama-sama menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Oleh karena itukah, masih adakah semangat yang menggebu-gebu untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus? Atau kita mulai berpindah kepada hal-hal yang lain yang masih menikmati penghalang-penghalang tersebut? Masih ada ketidaksehatian, masih ada keributan untuk pembagian, untuk ini, untuk itu, kepada janda-janda atau kepada keluarga-keluarga, meributkan soal keuangan. Jangan sampai hal itu terjadi, karena itu hanya akan menimbulkan perpecahan dan percekcokan, perselisihan. Tetapi biarlah kita mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada panggilan kita dan bertobat. Oleh karena itu kenakanlah belas kasih dan pengorbanan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ingat, tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil, menyaksikan bahwa Allah kita dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa memberikan berkat yang luar biasa, bisa memberi kekuatan, hikmat, pengertian apapun, bukan karena kehebatan seseorang, tetapi hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Biarlah kita mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka kita akan memperoleh upah. Upah dari siapa? Dari gembala? Bukan. Upah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesaksian terakhir ya, masih ada waktu sebentar. Saya kalau melihat bagaimana orang-orang yang ikut melayani di tempat kami, dari mulai anak remaja, orang dewasa, ya, bagaimana mereka diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, salah satu contoh saya ambil seperti ini. Ada seorang anak Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani, anak muda ya, sungguh-sungguh dia mau melayani Tuhan, mau melayani di sekolah minggu, lalu melayani di umum, melayani dimanapun dia mau melayani. Nah, sekali waktu dia setelah lulus, dia ingin pergi ke Australia kerja, ingin kerja. Lalu dia daftar, dipanggil dia daftar. Orang lain itu daftar harus melalui ujian, seleksi, ya. Tetapi anak ini, dia begitu luar biasa, dia ngajar sekolah minggu, dia menangani anak muda, dia kadang-kadang juga ikut di kaum wanita, dia kadang-kadang juga di umum. Apa yang dia bisa kerjakan, semua dikerjakan oleh dia. Dan Tuhan memberikan kemudahan kepadanya. Orang lain harus tes, dia tidak usah tes. Dia harus langsung saja datang ke sana, ke Australia. Dia sudah ditempatkan di suatu posisi yang sudah disediakan untuknya. Jadi orang lain harus tes, ngantri, dia tidak usah. Nah, jadi kalau saya melihat, itu salah satu contoh. Ada beberapa lagi, banyak. Tetapi saya tidak ungkap semua ya, nanti waktunya tidak memungkinkan. Tetapi yang saya lihat semua seperti itu. Bagaimana Tuhan memberikan posisi kepada dia yang terbaik. Karena dia juga sudah terlebih dahulu memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita jangan merasa rugi. Saya katakan lagi, jangan merasa rugi.
kalau kita melayani Tuhan. Karena banyak orang yang suka hitungan ya. Saya melayani Tuhan dapat apa sih? Itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa diperhitungkan. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita upah, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita semua, ya, saya percaya di tempat ini Tuhan sudah menunjukkan tempat yang persiapan untuk menuai itu sudah ada. Tuhan sudah persiapkan dengan tempat yang begini baik, besar, indah. Tuhan tinggal memakai kita semua, para penuai dari gembala beserta dengan jemaat, untuk menuai jiwa-jiwa. Supaya kita bisa menyaksikan betapa Tuhan itu dahsyat. Amin. Mungkin saya kalau ke tempat ini lagi, tempat ini sudah penuh, membludak. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya, selagi ada kesempatan, hendaklah kita menyaksikan, memberitakan kabar baik ini kepada siapapun. Amin buat firman Tuhan. Dan saya kembalikan mimbar kepada Bapak Gembala, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Terima kasih Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini kita telah mendengar isi hati Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Saya percaya setiap kita ketika kita sungguh-sungguh menyimak dan mendengar apa yang disampaikan pagi hari ini, saya percaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita terus boleh dimotivasi untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sehingga penuaian itu terjadi. Penuaian itu Allah nyatakan melalui setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh karenanya mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya firman Tuhan yang berbicara tentang penghalang-penghalang penuai sudah kita dengar. Kalau kita mengerti ada penghalang-penghalang penuai itu terjadi, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga tidak terjadi ada suatu perselisihan atau perpecahan, tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita boleh terus melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita dan pelayanan yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini dari awal. Naikkan pujian dengan segenap hati kita. Katakan kemuliaan Tuhan telah turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan,
firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Oh, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan sekali lagi, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Oh, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan kemuliaan Tuhan telah turun. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin seluruh jalannya ibadah kami pagi hari ini. Baik di saat kami memuji menyembah Tuhan, demikian juga di saat kami mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan, biar itu semuanya memberikan makanan secara rohani buat kami, supaya kami menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kami menjadi pribadi yang mau terus dipakai Tuhan untuk menjadi penuai jiwa bagi Tuhan. Sekalipun kami sadar untuk menuai jiwa itu tidak semuanya berjalan baik, tidak semuanya berjalan lancar. Ada penghalang, ada rintangan, tetapi ketika kasih Tuhan memenuhi hidup kami, melengkapi kami, dan kuasa Tuhan ada di kehidupan kami, kami percaya penuai itu bisa kami lakukan karena Engkau turut bekerja di dalamnya. Oleh karena setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah kami terus diberikan semangat, diberikan roh yang tetap menyala-nyala untuk mengerjakan penuaian yang Tuhan sudah percaya kehidupan kami, supaya tempat ini menjadi tempat dipenuhi oleh orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Tempat menjadi tempat di mana banyak orang boleh memuja dan menyembah-Mu. Bahkan tempat ini menjadi tempat di mana banyak orang boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh karena berkati hamba-Mu Tante Ruby yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus memberi kekuatan, kesehatan yang prima, dan diberikan kuasa dan otoritas-Mu di dalam pengembalaan gereja Tuhan yang ada di GBI Stadion Mini. Tuhan terus pakai untuk dapat memperluas pekerjaan Tuhan,
Yes, dan Tuhan. untuk memenangkan jiwa bagi Amin, Tuhan. amin, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami yang telah menerima pesan firman Tuhan pagi hari ini, biar kami terus dikuatkan, kami terus diberikan semangat untuk mengerjakan pelayan yang Tuhan percaya kehidupan kami. Hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini, Engkau terus melengkapi dan terus berikan kemampuan untuk dapat mengerjakan pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan, secara khusus dalam persiapan ibadah raya kami yang kedua, supaya semuanya boleh melakukannya dengan baik karena kuasa Tuhan yang memampukan setiap hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami hadir pagi hari ini, apapun persoalan, apapun pergumulan yang anak-anak-Mu hadapi hari ini, mungkin ada yang bergumul untuk kesehatan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bekerja untuk menjamah mereka yang sakit, biarlah mereka yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kemunduran secara rohani, kami terus berdoa biarlah kasih Tuhan yang melingkupi mereka, supaya mereka diingatkan akan kasih Tuhan, supaya mereka kembali setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang menghadapi beban yang berat, apapun tantang yang mereka hadapi, kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat menopang, menolong, dan terus membela setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat menuju tempat ini. Kiranya pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersiap syukur atas pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpah-limpahkan bagi kami hari ini. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, biar kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, memberkati kesehatanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayanan pengiriman Tuhan, dan memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan. Serta ketahuilah Tuhan juga sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna di dalam putranya itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.